India, negara yang terletak di selatan Asia, bukan hanya dikenal karena sejarah dan budayanya yang kaya, tetapi juga karena keunikan dan keanehan yang membuatnya menonjol. India memiliki lebih dari 100 festival yang dirayakan sepanjang tahun. Salah satu yang paling terkenal adalah Holi, festival warna, di mana orang-orang saling melempar bubuk berwarna cerah. Namun, ada juga festival yang lebih aneh, seperti Nag Panchami, di mana orang mempersembahkan susu kepada ular kobra sebagai bentuk penghormatan. Meskipun sudah dilarang secara resmi, sistem kasta masih mempengaruhi banyak aspek kehidupan di India. Terdapat 4 kasta utama, tetapi yang lebih menarik adalah keberadaan Dalit, atau kasta tak tersentuh, yang masih berjuang untuk pengakuan dan hak-hak mereka hingga saat ini. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang unik dan kadang-kadang aneh di masyarakat. Selain itu, makanan jalanan India terkenal di seluruh dunia, tetapi ada beberapa hidangan yang mungkin terdengar aneh bagi orang luar. Contohnya, bel puri, yang terbuat dari nasi puff, sayuran, dan saus pedas, atau panipuri, bola tipis yang diisi air bumbu pedas. Setiap daerah memiliki variasi uniknya sendiri, menjadikan kuliner jalanan di India pengalaman yang tak terlupakan. Di India juga terdapat beberapa hewan dianggap suci, terutama sapi. Banyak orang India beragama Hindu yang menolak untuk menyentuh atau menyakiti sapi. Ini menciptakan situasi yang aneh di mana sapi bisa seenaknya berjalan di jalanan, bahkan di tengah lalu lintas yang ramai. Fenomena ini menjadi ciri khas yang unik bagi kehidupan sehari-hari di India. Tak kalah dengan yang lain, India dikenal dengan arsitektur yang megah, seperti Taj Mahal. Namun, ada juga bangunan-bangunan aneh, seperti Vishwasanti Stupa di Ladakh, yang berbentuk seperti stupa raksasa dan seringkali dikelilingi oleh panorama pegunungan yang menakjubkan. Seni tradisional India, seperti Bharatanatyam dan Kathak, juga memiliki gerakan yang sangat unik dan rumit. Dengan lebih dari 1.600 bahasa yang diucapkan, India adalah salah satu negara dengan keragaman linguistik tertinggi di dunia. Hindi dan Inggris adalah bahasa resmi, tetapi setiap negara bagian memiliki bahasa dan dialeknya sendiri. Ini menciptakan situasi aneh di mana seseorang mungkin berbicara dalam beberapa bahasa dalam satu hari. Pasar di India adalah tempat yang penuh warna dan kehidupan. Namun, ada juga tradisi yang menarik, seperti tawar-menawar yang menjadi bagian dari pengalaman berbelanja. Penduduk lokal seringkali melakukan tawar-menawar yang kadang-kadang berakhir dengan perdebatan panjang dan lucu. Rajo Verma, yang merupakan seorang gadis 21 tahun asal desa dekat Dehradun, Uttarakhand, India, menarik perhatian dengan praktik bini banyak suami yang ia jalani. Menikahi 5 laki bersaudara, Rajo menganggap dirinya beruntung memiliki suami-suami yang perhatian dan penuh kasih sayang. Rajo menikah dengan Budu Verma pada tahun 2009, namun tradisi desa mengharuskannya untuk menikahi keempat saudaranya, Sanram, Baju, Gopal, dan Dinesh. Meskipun terdengar aneh, Rajo tidak merasa canggung, karena tradisi ini telah ada di komunitasnya. Dengan kehidupan sehari-hari yang bahagia, Rajo membagi waktu dengan adil di antara kelima suaminya, menjalani rutinitas memasak dan merawat rumah tanpa ada kecemburuan di antara mereka. Dia percaya bahwa poliandri memberikan keamanan dan rasa hormat sosial, serta menjamin kebahagiaan bagi keluarganya. Pengalaman Rajo menunjukkan bahwa poliandri bukanlah hal baru di desanya, melainkan sebuah tradisi yang dirayakan dan memberikan jaminan sosial bagi perempuan. 6 apem yang masih unyu-unyu di India Tengah, ditelinjingi hingga tak memakai sehelai benang pun, dan kemudian diarak sebagai bagian dari ritual desa untuk memanggil hujan. Hal itu terjadi di sebuah desa yang kering di wilayah Bundelkhand di negara bagian Madhya Pradesh. Dalam ritual, apem-apem muda berjalan tak memakai sehelai benang pun dengan batang kayu di bahu mereka yang diikat. Penduduk setempat percaya ritual itu akan menenangkan dewa hujan dan membawa hujan ke wilayah tersebut. Para apem itu, beberapa dari mereka diketahui masih 5 tahun, berjalan bersama dalam prosesi, diikuti oleh sekelompok wanita menyanyikan lagu-lagu pujian. Prosesi berhenti di setiap rumah di desa dan anak-anak mengumpulkan biji-bijian makanan, yang kemudian disumbangkan ke dapur umum kuil setempat. Para orang tua juga telah menyetujui ritual tersebut dan bahkan telah berpartisipasi di dalamnya. Pemercausan terhadap kaum apem yang lemah merupakan masalah utama yang dihadapi oleh kaum apem di India. Apem yang menjadi sasaran pemercausan sudah menghadapi tantangan untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum India,
dan mereka yang berasal dari komunitas terpinggirkan di negara itu menghadapi hambatan yang lebih besar lagi. Menurut data kejahatan resmi, ada 3.486 kejadian pemercosaan yang dilaporkan terhadap apem dan anak apem Dalit atau kasta terjadwal pada tahun 2019, dan 1.110 kejadian pemercosaan yang dilaporkan terhadap apem dan anak apem adivasi, suku terjadwal. Para apem yang dipercos menghadapi hambatan besar dalam mengakses keadilan, termasuk tekanan masyarakat untuk menghentikan laporan pemercosaan tersebut, sikap yang anu dari aparat dan petugas pengadilan, bantuan hukum yang tidak memadai, dan tingkat putusan yang rendah. Tantangan ini seringkali bertambah besar jika apem yang menjadi sasaran pemercosaan adalah anggota masyarakat terpinggirkan di India, terutama jika mereka adalah kaum Dalit, adivasi, atau Muslim. Pemercosaan di India merupakan kejahatan yang berakar pada kontrol dan patriarki, termasuk hak istimewa laki-laki. Di India, masyarakat masih sering menyalahkan para apem yang menjadi sasaran pemercosaan, hingga keluarganya bungkam. Hal ini terutama berlaku di antara mereka yang sudah terpinggirkan dalam masyarakat India, sehingga mereka sangat rentan terhadap pemercosaan. Budaya malu ini mengikuti apem yang menjadi sasaran pemercosaan hingga ke penegak hukum, sistem pengadilan, dan rumah sakit, yang semakin membungkam suara apem yang dipercos. Dalam kehidupan nyata yang seringkali menginspirasi film Bollywood, terkadang kisah cinta dapat berubah menjadi drama yang tak terduga. Di sebuah desa kecil di India, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi ketika seorang pria India mengetahui bahwa bininya telah unclup-unclup dengan seorang lontong lain. Namun, alih-alih memilih kemarahan dan pembalasan, sang suami memilih jalan yang tak terduga, yaitu ia mengatur pernikahan antara bininya dan lontong partner unclup-unclup gelapnya. Kisah ini tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga memperdebatkan nilai-nilai tradisional di India. Di tengah amiri dan penganuan, sang suami memutuskan untuk mengambil jalan yang tidak biasa. Alih-alih marah, dia memilih untuk menyatukan bininya dengan sang lontong partner unclup-unclup gelapnya. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan penduduk desa, namun juga menuai anu dan anu. Mahkamah Agung di India menetapkan bahwa aparat Ladusing harus menahan diri untuk menangkap dan menindik para pekerja pedagang jajanan apem unclup-unclup dengan persetujuan. Pengadilan tersebut menambahkan bahwa pedagang jual beli jajanan apem unclup-unclup adalah sebuah pekerjaan dan pekerja unclup-unclup berhak atas martabat dan perlindungan yang sama. Dikatakan, pekerja unclup-unclup berhak atas perlindungan hikim yang sama. Hikim pidini harus berlaku sama dalam semua kejadian atas dasar usia dan persetujuan. Ketika jelas bahwa pekerja unclup-unclup adalah apem dewasa dan berpartisipasi dengan persetujuan, Ladusing harus menahan diri untuk tidak campur tangan atau mengambil tindakan kriminal apapun. Tidak perlu dikatakan bahwa terlepas dari profesinya, setiap individu di negara ini berhak atas kehidupan yang bermartabat. Selain itu, menurut Mahkamah Agung, bahwa pekerja unclup-unclup tidak boleh ditangkap, dihikim, dianukan, atau menjadi kurban melalui pengiribikan di lokali tempat jual beli jajanan apem unclup-unclup, karena pekerjaan apem unclup-unclup bebas. Mahkamah Agung juga menginstruksikan Ladusing untuk tidak melakukan anu terhadap pekerja unclup-unclup apem yang mengajukan pengaduan, jika pelingkiran terhadap mereka bersifat pemercos. Pekerja seks yang menjadi kurban kekerasan unclup-unclup harus diberikan semua fasilitas, termasuk perawatan mediko legal langsung. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.